Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ikhwati azakumullah, alhamdulillah di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk berjumpa, bermujalasah di dalam ta'lim subuh kita kali ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab keturunan beliau, bahwa beliau adalah orang yang mulia dari suku yang mulia. Karenanya ketika Heraklius, Raja Romawi, menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan kepada Heraklius, Raja Romawi tersebut, untuk mengikuti agama Islam, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka Heraklius bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengenal beliau. Dan dia mengatakan, ayyukum aqrabu nasaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian ini yang paling dekat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi setelah beliau menerima surat dari Rasulullah, maka beliau mengumpulkan orang-orang Mekah yang datang ke Syam pada saat itu, dan di antara yang paling dekat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengaku, sayalah orang yang paling dekat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan bertanya, Heraklius bertanya, bagaimana nasabnya orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian? Maka Heraklius Abu Sufyan mengatakan, dia adalah dzu nasabin, dia memiliki nasab yang paling bagus di antara kami. Dia memiliki keturunan dari nasab yang terbaik yang melebihi nasab-nasab yang lain. Karena kita ketahui Bani Hashim merupakan nasab yang paling tinggi di Quraisy pada saat itu. Dan banyak pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius, tapi kita berkonsentrasi di dalam masalah nasab ini. Lalu kemudian Heraklius mengatakan, kenapa aku bertanya dengan banyak pertanyaan ini? Di antaranya masalah nasab beliau. Kalau dia orang yang sudah terkenal, nasabnya nasab hebat, maka dakwah dia bukan untuk mencari kedudukan. Karena sudah punya kedudukan, sudah terhormat, sudah mulia. Beda di antara orang-orang ada yang mengaku menjadi nabi, tapi memang dahulunya dia orang tidak terkenal. Dia berusaha untuk memperkenalkan dirinya dengan mengaku-ngaku. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin menjadi orang biasa saja, dia sudah terkenal, ya. Dan bisa jadi beliau akan menjadi kepala suku yang menggantikan Abdul Muthalib sebagai kepala suku Bani Hashim, dan itu sudah cukup bagi beliau. Namun karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu yang bahkan sesuatu ini, ikhwati azakumullah, bisa menghilangkan kedudukan beliau di tengah Quraisy, tetapi beliau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu, yaitu bukti otentik tentang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sudah diberikan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab terdahulu. Kita di pertemuan lalu sudah sampai kepada hadis Atha bin Yasar. Artinya begini, ikhwati jazakumullah. Nama Rasulullah, sifat Rasulullah dan kabar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, ada di suhuf-suhuf. Bahkan sudah diceritakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menceritakan kepada anak cucu beliau bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman dan seterusnya. Lalu kemudian banyak orang bertanya, bukankah sekarang sudah ada Taurat, ada Injil yang kemudian diberi nama dengan perjanjian lama, perjanjian baru, ya, yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Namun kita tidak mendapatkan itu di dalam kitab-kitab mereka. Tidak mendapatkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Maka ikhwati azakumullah, kalaupun seandainya itu tidak kita dapatkan di dalam kitab-kitab yang ada pada mereka tersebut, maka kita lebih percaya tentang kejujuran dari kaum muslimin yang telah menghabarkan itu. Kita lebih percaya kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan ada namaku tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Karenanya hadis Atha bin Yasar yang sudah disebutkan, Atha bin Yasar seorang tabi'in, dia bertemu kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah. Orang mengatakan bisa jadi sahabat Rasulullah ini merekayasa tentang sifat-sifat Rasulullah dan menyebutkan bahwa itu ada di Taurat, ada di Injil. Tapi nyatanya kok tidak ada. Ya. Dia mengatakan ada, sahabat mengatakan ada. Maka ikhwati jazakumullah, sudah jelas kita katakan bahwa kita lebih beriman tentang kejujuran para sahabat. Bahwa mereka bukan hanya sekedar ingin mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan kejujuran para sahabat ini di dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu generasi pun dari generasi agama-agama lain yang memiliki generasi sebagaimana generasi Islam yang benar-benar memegang teguh dan menyampaikan berita-berita tentang Rasulullah yang berita tersebut sangat otentik, ya. Baik. Maka kita mengambil kembali hadis dari orang yang pernah ada di dalam agama terdahulu tersebut, yaitu hadis Ka'bul Ahbar. Hadis Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ini adalah seorang tabi'in, tetapi dia asalnya dari pendeta Nasrani, seorang alimun min ulama'in Nasara, ya, seorang alim dari alimnya Nasrani. Kemudian dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, inni ajidu fit Taurati maktuban, sesungguhnya aku pernah mendapatkan di dalam Taurat tertulis Muhammadun Rasulullah. Ya, di dalam Taurat dia mengatakan, aku pernah melihat di dalam Taurat Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. La fadda, tidaklah keras di dalam ucapan, wala ghalidha, dan juga tidaklah keras dalam sikap. Omongan beliau lembut, ya, sikap beliau lembut, itu ada di Taurat. Ya. Wala sakhaba fil aswaqi, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sedang berteriak-teriak di pasar. Ya. Artinya bahwa beliau tidak menjadikan agama ini sebagai jualan, ya. Sebagaimana orang-orang berteriak di pasar menjualkan dagangannya, jual baju, jual pakaian, berteriak. Dahulu mungkin kita lihat di Tanah Abang, mungkin sekarang masih, tangan panjang, tangan pendek sekian, teriak,
Berarti apa? Menjual agama, mencari dunia. Maka Rasulullah SAW tidak demikian. Ketika beliau mengajarkan agama ini bukan untuk mencari agama, bukan mencari dunia, ya. Dan ini berbeda ikhwati azzakumullah tentang orang-orang yang sering merekayasa ucapan, ya, sering merekayasa ucapan ini tidak ada realitanya, tetapi membuat orang takjub. Kita sering mendengar ucapan-ucapan yang menakjubkan, mengherankan. Ya, seperti masalah-masalah gaib, mengaku melihat jin, mengatakan begini begitu, ya, bisa melihat singgasana ratu Nyi Roro Kidul dan lain-lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini ikhwati azzakumullah tidak berkeinginan untuk mengajarkan manusia kebaikan, tetapi tujuan mereka adalah mengumpulkan harta, memperkaya diri. Walam yurid illal hayatad dunya. Mereka tidak menginginkan kecuali apa? Kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Itulah ilmu mereka. Ya, karena memang biasa jualan. Orang yang biasa bisnis, bicara masalah agama pun bisnis, pengobatan pun bisnis, bahkan dengan hal-hal yang apa? Yang hoax, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat disebutkan wala sakhabun fil aswaq. Beliau bukan orang yang senang berbicara untuk pasar, untuk menjual sesuatu demi kepentingan dunia. Tapi ketika beliau berbicara, bahkan hampir-hampir dunia beliau hilang, ya. Dunia beliau hilang, kedudukan beliau hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang yang berpegang kepada agama ini, seluruh dunia akan datang kepada dia raghimatun. Dunia akan datang terhina, ya. Man kana hammuhu ad-dunya ja'ala al-faqra baina ainaihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang antara kedua matanya itu yang dia pikirkan hanya dunia, hanya kemewahan dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah jadikan kefakiran terus berada di antara kedua matanya. Wa ja'alad dunya wa ja'alahu, dan Allah jadikan dia, ya, menjadi terhina, menjadi hamba dunia. Tetapi sebaliknya ikhwati yasakumullah, wa man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang tujuannya, cita-citanya adalah akhirat, ja'alallahu baina ainaihi al-ghina, maka Allah jadikan di antara kedua matanya selalu kecukupan, merasa cukup, tidak pernah merasa sempit. Kemudian wa ja'alad dunya raghimatun, maka Allah jadikan dunia terhina datang kepada dia. Dunia yang mendatangi dia dengan terhina. Orang merayu dia tentang dunia, ya, datang dengan terhina. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau bukan orang yang biasa teriak-teriak di pasar, tetapi urusan dunia beliau pun Allah penuhi, ya. Ini diantara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keterangan Ka'bul Ahbar ini cocok dengan keterangan yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As tadi, ya. Padahal disebutkan Ka'bul Ahbar belum membaca hadis Abdullah bin Amr bin As. Beliau tidak tahu, ya, tidak saling bertemu, belum bertemu antara Abdullah bin Amr bin As dengan Ka'bul bin Ahbar. Lalu Ka'bul bin Ahbar mengatakan, aku pernah melihat sifat Rasulullah di dalam Taurat. Di dalam kitab Taurat tertulis Muhammadun Rasulullah la fadda wa la ghalidha. Beliau tidak kasar ucapannya, tidak kasar persikapnya, wala sakhaba fil aswaqi, dan beliau juga bukan orang-orang yang biasa berteriak di pasar. Ternyata hadis ini sama dengan hadis yang kemarin kita baca. Kemudian wala yajzis sayyi'ata bis sayyi'ati. Beliau tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk, ya. Jadi tidak langsung membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Karenanya ikhwati azakumullah, di antara dalil tersebut adalah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, orang-orang Mekah ketakutan.
Karena dahulu mereka pernah menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah membunuh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah atau menaklukkan kota Mekah, maka beliau mengumpulkan orang-orang Mekah dan beliau mengatakan dengan sebuah perkataan yang sungguh sangat luar biasa. Beliau mengatakan, intaliqu fa antumut tulaqa, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian bebas. Tidak ada la tasribal yaum, tidak ada balas dendam hari ini. Bebas. Diperintahkan untuk beragama dengan agama mereka masing-masing. Rasulullah tidak memaksakan mereka masuk Islam. Kecuali setelah beberapa tahun kemudian mereka sedikit mengacaukan keadaan ibadah di kota Mekah, maka Rasulullah mengusir mereka dari kota Mekah. Tetapi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Rasulullah menyuruh mereka 4 bulan untuk mencari tempat selain Mekah, maka jadilah Mekah tanah haram. Kecuali orang-orang yang memang bersikap kriminal, yang mereka melawan dan membunuh para sahabat ketika Fathu Mekah tersebut, maka ditegakkanlah qisas kepada mereka. Tapi mereka yang menyerah, itu Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, la tasribal yaum, tidak ada balas dendam hari ini, semuanya memaafkan. Maka disinilah Rasulullah SAW disebutkan di dalam kitab Taurat, wala yajzi'us sayyi'ata bis sayyi'ati, beliau tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tetapi beliau memaafkan dan melapangkan. Beliau memaafkan dan melapangkan. Ummatuhu hammaduna. Di dalam Taurat sifat Rasulullah disebut apa? Ummatuhu al-hammaduna. Umatnya beliau, umatnya Rasulullah itu yang terkenal adalah al-hammaduna, orang yang biasa memuji Allah. Tidak ada di antara umat dari agama yang paling banyak zikirnya kecuali umat Islam. Kalau ada di umat-umat itu, maka yang berzikir hanya para ulamanya saja, orang-orang alimnya saja, para pendetanya saja. Tapi yang biasa-biasa di antara mereka nggak ada yang punya zikiran sebagaimana umat Islam. Hampir-hampir di kita, baik yang alim maupun yang awam, selalu berzikir, selalu menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Paling banyak. Dan itu terbukti, ketika Rasulullah datang lalu mengajarkan tentang zikir, maka para sahabat ini pun berzikir. Bahkan untuk perkara-perkara sulit di dalam kehidupan mereka, Rasulullah memberikan solusi? Zikir. Fatimah, putri Rasulullah SAW, kesulitan dalam hidup, mengguling tepung sampai luka tangannya. Putri Rasulullah SAW, lalu berbincang dengan suaminya bagaimana keadaan ini. Pada waktu itu mereka belum memiliki kekayaan dunia, gak bisa mendatangkan pembantu. Tapi ayah mereka adalah seorang yang mulia, punya kekayaan. Lalu kemudian ikhwati azakumullah, Fatimah datang kepada Rasulullah SAW meminta pembantu, untuk membantu rumah tangga beliau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak aku berikan sesuatu yang lebih utama dari seorang pembantu, yang lebih membantu kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lalu kemudian Fatimah mengatakan iya, Ali pun mengatakan iya. Kalau begitu, idza awaitil firash, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, ucapkanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Maka totalnya 100 semuanya. Subhanallah, subhanallah 33,
Allah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah bahwa umatnya Rasulullah SAW itu adalah umat yang hammadun. Kemudian juga ikhwati azakumullah disebutkan ketika Dajjal datang. Jadi sebelum Dajjal datang, di antara ciri-cirinya adalah terjadi kemarau panjang. Pada tahun pertama, kemarau itu adalah sepertiga tahun. Sepertiga tahun. Tidak turun hujan dari langit. Kemudian tanah tidak menurunkan, tidak mengeluarkan tumbuhan. Kemudian tahun kedua setengahnya, setengah tahun kemarau. Ya, tidak ada turun hujan, tidak menumbuhkan tumbuhan. Kemudian tahun yang ketiga seluruh tahun, ya. Jadi 1 tahun tidak terjadi apa? Tidak terjadi ya, tidak terjadi hujan dan tumbuhan di bumi pun tidak menurunkan tumbuhan. Lalu para sahabat bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, bagaimana orang hidup pada saat itu? Tidak ada hujan turun, ya, tumbuhan tidak tumbuh, kering kerontang. Bagaimana mereka hidup pada saat itu? Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman, makanan mereka adalah at-tahlilu wat-takbiru wat-tasbihu. Jadi mereka dikenyangkan oleh Allah Ta'ala dengan ucapan la ilaha illallah, dengan subhanallah, Allahu Akbar. Terus dengan zikir tersebut mereka dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ikhwati azakumullah adalah masuk akal, ya, kita dapatkan ketika kita saum, kita menahan lapar dari pagi sampai maghrib, tahan. Tapi kalau kita biasa, ya, enggak saum, nahan makan, itu sudah keroncongan, ya, jam 12 sudah mikir makan, ya, karena pikiran kita fokus kepada makanan tersebut. Beda ketika kita saum, pikiran kita berfokus kepada ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anggota tubuh kita pun tidak menerima makan. Begitu pula orang-orang yang fokus pikirannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah memberikan kekenyangan di dalam hatinya. Sehingga ikhwati azakumullah, orang yang kalut di dalam masalah dunia, itu yang menyebabkan mereka merasa fakir, ya. Mereka memikirkan bagaimana besok, bagaimana begini, bagaimana begitu, ya. Sehingga pikiran ini membuat mereka kalut dan terhimpitlah mereka. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang memberikan makan kepada mereka, ya. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara cirinya adalah mereka bertasbih. Maka kita lihat, benar, tidak ada yang paling banyak bertasbih dari umat nabi-nabi itu, dari umat agama-agama itu, kecuali umat Islam. Kita dapatkan di umat-umat lain ada orang yang memegang tasbih gede-gede. Tapi siapa mereka? Para biksunya, ya, para pendetanya, para rahibnya. Adapun para umatnya, hampir-hampir mereka tidak mengenal zikir-zikir yang berulang-ulang kecuali di dalam al-Islam. Nah, ini bukti otentik, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yahmadunallaha fi kulli manzilatin, mereka memuji Allah di setiap rumah-rumah mereka, ya. Bukan hanya di masjid, ya, kita di rumah kita membaca Al-Quran, menyebut nama Allah, berzikir. Itu yang paling banyak adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini ikhwati azakumullah, banyak rumah-rumah ibadah yang dijual di barat, yang dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid, ya.
Ini menunjukkan bahwa hanya umat Islamlah yang paling banyak berzikir ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukabbirunahu ala kulli najdin. Mereka bertakbir kepada Allah di setiap lembah ya, di setiap lembah, di rumah, di masjid apalagi ya. Kalau di masjid tidak dipertanyakan, memang tempatnya. Di rumah. Kadang-kadang mereka berjalan, musafir, ada tanah-tanah yang tinggi, mereka bertakbir. Ketika turun mereka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'taziruna ila insafihim, ya, ya'taziruna ila ansafihim. Bahkan perkara tersebut sampai kepada orang-orang yang paling rendah di antara mereka, ya, rendah di antara kaum muslimin itu masih ada yang bertasbih. Ya. Ini di antara sifat kaum mukminin. Yuda'una atrafahum, ya, yuda'una atrafahum, mereka membasahi ujung-ujung tubuh mereka dengan air wudu. Ini disebutkan di dalam Taurat. Nanti ada nabi akhir zaman, umatnya itu adalah yang biasa membasahi ujung-ujung dari tubuh mereka. Ya, ujung kaki, ujung tangan dibasahi. Itu tidak ada umat lain. Dan ketika datang Rasulullah SAW, Rasulullah nggak pernah baca Taurat, umatnya nggak pernah baca Taurat. Tetapi sifat yang disebutkan Taurat terjadi. Ya, karena memang Allah lah yang telah menurunkan Taurat dan Allah lah yang telah menetapkan Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah, kedatangan Rasulullah itu bukan hoax, benar-benar telah diceritakan di dalam Taurat, dan ini adalah pernyataan Ka'ab bin Akhbar. Kemudian saffuhum fis salat, ya, saffuhum fis salat, mereka bersaf-saf di dalam salat. Ya. Ini menunjukkan bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang menjaga jamaah salat. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai umatnya Rasulullah, maka sejak dahulu di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu menyatakan bahwa umat Islam itu bersaf-saf solat. Ciri mereka adalah solat berjamaah. Jangan jadikan masjid kita itu seperti masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah umat lain yang hanya didatangi setiap pekan sekali. Ya, justru masjid bagi kita benar-benar difungsikan sebagai solat 5 waktu. Tidak ada di dalam sejarahnya Rasulullah SAW sholat sendirian di rumah. Tidak ada. Padahal beliau orang yang paling paling banyak pahalanya. Kalau kita pikir, kalau kayak model Rasulullah sholat di rumah juga nggak ada masalah, pahalanya gede. Tapi tidak ada dalam sejarah Rasulullah SAW sholat sendirian di rumah. Ya. Kalaupun beliau sakit, para sahabat datang ke rumah Rasulullah dan kemudian berjamaah di rumah Rasulullah SAW. Pernah disebutkan Rasulullah SAW terjatuh dari kuda beliau sehingga kaki beliau terkilir, sehingga beliau tidak bisa berdiri. Lalu para sahabat mendatangi rumah Rasulullah SAW, dan ketika waktu salat datang, Rasulullah mengimami para sahabat itu di rumah beliau dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah duduk ketika mengimami, para sahabat waktu itu berdiri. Lalu Rasulullah melihat ke belakang dan memerintahkan kepada mereka, duduklah kalian. Bagaimana kalian berdiri sementara imam kalian duduk? Jadi di sini fikihnya, kalau imamnya mengimami dalam keadaan duduk dari sejak awal, maka makmumnya pun duduk. Jangan makmumnya berdiri. Kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Kalau dari awal imam memimpin, ya seumpama di sebuah daerah tidak ada yang lebih alim dari orang itu, misalnya beliau saja imamnya, yang lain tidak ada yang berani jadi imam. Kemudian beliau sakit, kakinya tidak bisa berdiri, lalu beliau mengimami duduk, itu makmum pun duduk semuanya, ya, jangan mereka berdiri. Kecuali kalau imam asalnya mengimami berdiri, lalu tiba-tiba kelelahan atau sakit kemudian imam duduk, maka makmum boleh
tetap berdiri ya. Tapi kalau imam sudah mengimami dari sejak awal duduk, maka makmum pun duduk ya. Ini tentang sifat umat Rasulullah SAW yang disebutkan di Taurat. Dan alhamdulillah ya akhwati jazakumullah, sampai hari ini sifat itu tetap ada. Dan paling banyak yang berlaku di sebuah agama, yang bersaf-saf mereka dalam keadaan salat. Dan ini juga menunjukkan ikhwati jazakumullah untuk menjaga saf itu, rapatnya saf itu ya. Kalau kemarin kita terkena wabah corona, dan mudah-mudahan ini diangkat oleh Allah, kita menjaga jarak tersebut karena sebuah alasan ya, yang kita takutkan, kita khawatirkan menimpa kita. Maka pada hari ini ikhwati jazakumullah, perkara tersebut sudah hampir-hampir hilang di dalam kehidupan kita. Kita lihat orang sudah ramai dan sebagainya, tidak ada lagi ketakutan. Maka wajib kembali kita merapatkan shaf itu. Karena itu memang cirinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah SAW yang umurnya panjang, sehingga beliau menemui masa-masa setelah para sahabat, para tabi'in. Lalu orang-orang pada masa Anas bin Malik bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas bin Malik, apa yang kau lihat di zaman kami ini yang berbeda dengan zaman Nabi, cara beragamanya? Ada nggak pergeseran cara kami beragama ini?" Maka Anas bin Malik mengatakan, "Falillahil hamd, segala puji bagi Allah, apa yang kalian lakukan tepat. Illa anna sufufakum, kecuali saf-saf kalian renggang," kata beliau. Itu yang menyelisihi zaman Nabi. Lalu beliau mengatakan, hendaklah kalian meratakan saf-saf kalian atau berbedalah hati-hati kalian. Lalu para sahabat Anas bin Malik, yaitu para santrinya, mengatakan pada saat itu, "Wahai Anas bin Malik, cukuplah fatwa ini engkau simpan, jangan engkau ajarkan, karena kami khawatir Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi akan membunuh engkau." Karena pada saat itu orang ngumpul-ngumpul dekat, ini dikhawatirkan berbicara hal-hal yang mengkritik pemerintah dan sebagainya. Maka mereka disuruh renggang pada saat itu oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau Anas bin Malik berfatwa harus rapat, maka mereka khawatir Anas bin Malik akan dibunuh. Ya, karena Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal sebagai diktator ya, dan dia membunuhi banyak para ulama. Di antara yang dibunuh adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi dia tidak pandang-pandang mau sahabat, mau orang alim, kalau tidak cocok dengan dia maka dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka para santrinya ini khawatir, ini sahabat satu-satunya yang masih hidup. Kalau beliau dibunuh maka ilmu yang lain tidak bisa didapat. Maka Anas bin Malik pun mengerti, ya beliau menyimpan fatwa tersebut ya karena hajat masyarakat pada saat itu untuk ilmu yang datang dari para sahabat sedikit. Maka beliau pun mengikuti saran dari para santrinya tersebutnya. Ini diantara sifatnya umat Rasulullah SAW. Kemudian wasaffuhum fil qitali sawaun, dan saf-saf mereka juga di dalam perang sama. Ya. Jadi mereka benar-benar ketika melakukan jihad itu bersama-sama, tidak ada yang saling meninggalkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara yang menghancurkan, 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya adalah at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu berlari pada hari yang bergerumun. Itu maksudnya hari bertempur. Tiba-tiba ada orang yang lari meninggalkan medan perang, maka itu dosa besar ya. Karenanya disebutkan para sahabat itu kokoh mereka di dalam pertempuran. Sampai-sampai orang Romawi ketika menghadapi umat Islam, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikat kaki-kaki pasukannya supaya tidak lari. Ya, diikat kaki-kaki mereka supaya satu pasukan. Tapi justru itu apa? Menghancurkan pasukan Romawi tersebut. Mereka tidak bisa bergerak leluasa dan
menjadi ya istilahnya menjadi kemudahan bagi umat Islam untuk mengalahkan mereka. Saking takutnya mereka karena kebiasaan mereka lari dari medan tempur. Adapun umat Islam yang menjadi pendorong mereka ketika berjihad adalah al-jannah, surga. Ya. Sehingga mereka tetap kokoh di dalam barisan-barisan perang tersebut. Ya. Dan ini juga terjadi dari masa ke masa. Tidak ada umat yang paling kokoh di dalam pertempuran mereka kecuali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa munadihim yunadi fi jawis sama, wa munadihim yunadi fi jawis sama, dan pemanggil-pemanggil mereka yang memanggil-manggil di udara langit, ya, di atmosfer langit. Yang dimaksud adalah muazzin, ya. Jadi ada pemanggil-pemanggil dari umat Islam yang memanggil, yang suaranya itu bersaut-sautan di udara. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ada satu penelitian bahwa azan itu tidak pernah putus. Ya, dari negeri ini azan, sambung lagi, sehingga 24 jam azan itu berkumandang di seluruh dunia ini dengan perbedaan wilayah-wilayah tersebut, ya. Maka ini benar disebutkan dalam kitab Taurat bahwa di antara cirinya umatnya Rasulullah yang mengaku menjadi nabi itu adalah pemanggil-pemanggil mereka yunadi fi jawis sama, ya, yaitu di langit-langit tersebut terdengar panggilan-panggilan azan, dan tidak ada itu di umat lain, ya, tidak ada di umat lain. Ya, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiskusi dengan para sahabat tentang cara memanggil orang untuk datang ke masjid, ya, maka para sahabat ini banyak memberikan ide-ide, dan ternyata ide itu adalah cuplikan atau copy paste dari agama lain. Oh, kita adakan saja api unggun yang besar, ya, sehingga orang melihat, oh itu seperti agama Majusi. Ada lagi yang mengatakan dengan lonceng, kita dengarkan lonceng, oh itu seperti agama Nasrani. Kita pakai tambur yang besar dipukul sehingga terdengar suaranya, maka itu dikatakan seperti agama Majusi, agama Yahudi, dan seterusnya. Sampai kemudian ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan dia bermimpi didatangi oleh malaikat, oleh seseorang yang seseorang itu mengajarkan lafal azan, azan untuk memanggil orang. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bermimpi diajarkan kalimat ini. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, ajarkan kepada Bilal ucapan tersebut. Lalu li'annahu a'la minkum sautan, karena dia lebih tinggi suaranya dari kalian, lebih merdu suaranya. Diajarkan kepada Bilal bin Rabah, lalu Bilal pun memahami kalimat tersebut, kemudian dia azan. Lalu Umar bin Khattab itu di rumahnya terkaget-kaget, sehingga dia buru-buru datang ke masjid. Dia mengatakan, siapa yang mengajarkan lafal ini? Si fulan, telah disuruh oleh Rasulullah. Lalu beliau mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya pun bermimpi sama dengan mimpi sahabat ini. Makanya ketika mendengar lafal itu saya kaget, ini mimpi yang saya dengar. Jadi benar-benar diajarkan oleh Allah Ta'ala cara untuk memanggil kaum muslimin yang datang untuk sholat. Dan itulah ikhwati azzakumullah prinsip agama Islam, ya. Agama Islam gak pernah niru-niru agama lain. Selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berbeda dengan orang Yahudi, orang yang Nasrani, karena persamaan dengan mereka itu akan menggiring kita lambat laun mengikuti cara yang lain. Kita awalnya cuma di sini, cuman ini doang kok, cuman cara berpakaian doang, cara minum doang. Lambat laun terjerumus terus menerus sampai kita masuk di dalam agama mereka. Maka apa saja yang menyamai mereka selalu Rasulullah SAW berbeda, ya. Dan itu terus diwakili oleh para sahabat, ya. Sampai-sampai ketika mereka menetapkan tahun, ya, untuk sejarah Islam, banyak yang memberikan ide dari mana kita hitung tanggal
atau tahun ke-1 dari sejarah Islam. Ada yang mengatakan dari kelahiran Rasulullah. Oh, kalau kelahiran Rasulullah mirip apa? Nasrani, Masehi. Tahun kematian, yang mengikuti agama Majusi dan seterusnya. Berbagai macam mereka berikan ide, tetapi ide-ide itu semuanya adalah mengikuti gaya-gaya dari agama-agama lain. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan ide, kita hitung dari sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gak ada yang sama. Dari agama lain tuh gak ada yang sama. Dan hijrah itu adalah memang titik kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar bin Khattab menerima tahun Hijriyah yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Umar menetapkannya. Namun hari ini ikhwati azakumullah, orang-orang Syiah Rafidhah tidak mau memakai Hijriyah karena Hijriyah itu produknya Umar. Padahal siapa yang mengidekan itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti mereka menyelisihi apa? Melisihi sahabat yang mereka anggap sebagai imam Syiah, ya. Nah, di sini intinya kita ingin mengajarkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, di dalam semua perilaku kehidupan mereka, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, di antara sifatnya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mencirikan bahwa nabinya adalah Rasulullah SAW adalah lahum fi jawfil laili dhawi kadhawiin nahli, dan mereka itu di tengah malam dhawi, mereka berdengung seperti dengungannya lebah. Apa maksudnya? Mereka bangun malam dan membaca Al-Quran, ya. Mereka bangun malam dan membaca Al-Quranul Karim. Ikhwati azakumullah, salah satu kesuksesan seorang muslim itu apabila dia memulai harinya itu dengan sesuatu yang paling barokah. Dan hari dihitung dari mulai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Itu adalah jam 00. Jam 00 umat Islam adalah di waktu maghrib. Berarti kalau sudah masuk waktu maghrib, berarti sudah masuk hari baru, ya. Itu sudah berubah tanggal tuh. Jadi tanggal kita berubah bukan di jam 12 malam. Tanggal kita berubah di waktu maghrib. Nah, itu awal hari. Awal hari, ya, kita melakukan, dan dimulai perbuatan baik di awal hari itu adalah bangun di tengah malam dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, dan Al-Quranlah sesuatu yang paling barokah dalam kehidupan seorang muslim. Maka di antara ciri seorang muslim adalah dia bangun malam. Dia bangun malam kemudian salat tahajud dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang panjang. Ini ciri-ciri seorang muslim. Dan para sahabat dikatakan ruhbanun bil laili farisun bin nahar. Mereka seperti pendeta di malam hari, ahli ibadah. Tapi di siang hari mereka seperti apa? Seperti kesatria, ya, giat. Ini diantara ciri kaum muslimin. Dan ini merupakan ciri orang penduduk surga. Jadi kalau kita ingin melihat apakah kita ini penduduk surga atau bukan, maka diantara ciri penduduk surga adalah apa? Salat malam. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zariyat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka berada di surga dengan air-air yang mengalir. Apa sifatnya? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka telah mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Jadi mereka menjalankan syariat. Ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum masuk surga itu adalah orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya apa? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu orang yang sangat sedikit merebahkan punggung mereka di kasur-kasur mereka. Artinya mereka bangun malam, ya. Di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang biasa bangun malam. Dan itu adalah paling banyak
paling banyak orang yang beribadah di malam hari, bertahajud, itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam Taurat mauliduhu bi Makkah, ya, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di kota Makkah. Wa muhajiru, dan tempat hijrah beliau bi Tabah. Tabah itu artinya Madinah, Tayyib, ya, dari tempat yang bagus, negeri yang bagus, Tabah. Sampai di sekarang ikhwati jazakumullah, kalau kita ke Madinah itu rata-rata penduduknya bagus-bagus, ya, lembut-lembut, berbalik dengan orang-orang yang di Mekah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Ka'ab bin Ahbar menyebutkan wa mulkuhu bisyam, dan kerajaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Syam. Karena disebutkan di antara tanda hari kiamat itu adalah rusaknya negeri Syam. Ya. Kalau negeri Syam itu sudah rusak, baik agamanya, tentunya agamanya, maka itu tanda hari kiamat akan datang. Ya, maka para ulama itu banyak yang berkonsentrasi di negeri Syam. Kenapa mereka banyak berjihad di negeri Syam sekarang? Karena memang Syam itu merupakan mizan, timbangan di seluruh dunia. Apabila Syam itu rusak, maka rusaklah negeri-negeri yang lain. Dan apabila Syam itu masih bagus, masih dikuasai oleh umat Islam, maka berarti umat Islam masih dalam keadaan baik, ya. Makanya disebutkan wa mulkuhu, dan kerajaannya Rasulullah SAW bisyam, di negeri Syam, ya. Ini diantara bukti otentik tentang Rasulullah SAW, dan itu klop 100%, ya. Klop 100% yang disebutkan di dalam Taurat tersebut. Namun hari ini ikhwati azakumullah, kalau Bapak Ibu sekalian membuka Taurat Injil tidak akan dapat, ya, karena itu sudah dihapus oleh mereka. Dan kita lebih percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh para sahabat, yang mereka meriwayatkan hadis itu dengan ketetapan kepercayaan, ilmu yang benar, sanad yang bersambung, yang tidak akan bisa didapatkan di agama manapun, ya. Sehingga apa yang dikhabarkan di dalam apa yang kita baca ini lebih kita percayai dari Taurat Injil yang sudah dihapus oleh para pengikut mereka, ya. Demikian ikhwati jazakumullah apa yang kita sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, faliyatafaddal mazkurah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di masjid itu ada beduk? Itu kan juga dipukul kan sebelum azan, kan juga dipukul. Nah, apakah itu diperbolehkan? Tadi kan Pak Ustaz bilang yang mukul-mukul tambur itu kan orang Yahudi. Bagaimana Pak Ustaz? Karena sedangkan yang kita lihat sekarang yang udah lama sih sebenarnya, dan di seluruh masjid-masjid, masjid-masjid besar tuh di daerah-daerah itu kan langsung aja dibuat beduk, jadi penanda. Ya. Karena kadang-kadang itu diramatkan oleh mereka, gitu. Ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya. Agama kita ini memang adalah agama yang diwariskan. Kita tidak ada hak untuk merekayasa, merubahnya, membuat kreasi dan sebagainya. Harus betul-betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah diriwayatkan dan sudah jelas dan sudah sempurna. Di antaranya adalah cara untuk memanggil orang datang ke masjid, yaitu dengan mengumandangkan azan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan telah ada riwayat-riwayat bahwa cara memanggil yang lain pun diketahui oleh para sahabat, ya, dengan trompet,
dengan api unggun, dengan menabuh genderang. Itu sudah ditawarkan oleh para sahabat, sudah diajukan cara-cara itu. Tetapi itu ditolak oleh Rasulullah. Alasannya apa? Karena itu milik agama lain, bukan agama Islam. Lalu datang tadi cerita sahabat yang bermimpi diajarin kalimat itu, dan itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ikhwati azakumullah, Islam ini menyebar ke seluruh negeri, ke seluruh pelosok dunia, sampai masuk ke negeri kita. Masuk ke negeri kita. Dan orang-orang di negeri kita biasa memakai pentungan, memakai beduk untuk mengumpulkan orang-orang pada saat itu. Ya. Lalu ulama-ulama kita yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia mengambil langkah-langkah penetrasi masuk ke dalam budaya-budaya tersebut. Namun mereka sudah mengingatkan bahwa ini adalah cara pertama saja untuk masuk, dan generasi yang akan datang yang akan menyempurnakannya. Ya, mereka sudah mengatakan demikian, bahwa ini bukan ajaran Islam, tetapi ini untuk mempermudah saja, ya, karena mereka belum kenal tentang Islam, belum kenal tentang azan. Nanti orang azan dikirain apa? Gak datang-datang, karena belum biasa dengan kalimat itu, belum ada ilmunya. Maka diikutilah cara yang biasa berlaku di masyarakat pada awal itu. Lalu kemudian mereka diajarkan pelan-pelan tentang azan. Harusnya apa? Harusnya beduk itu sudah tidak ada lagi, karena ilmu Islam sudah menyebar dan orang tahu bahwa beduk itu bukan Islam, ya, bukan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asalnya kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada alasan dipakai. Kalau alasannya sudah tidak ada, berarti apa? Tidak dipakai. Jadi itu hanya alat bantu ketika perkara Islam belum dipahami, ya. Maka ikhwati azakumullah, ketika itu sudah dipahami tetap diadakan, maka wallahu alam tidak ada lain kecuali kalau itu dimaksudkan untuk memanggil orang, dan memanggil orang untuk sholat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas para sahabat, maka mengada-adakan cara memanggil orang datang ke masjid dengan selain azan, maka itu adalah perkara bid'ah. Tidak bisa kita samakan itu dengan sarana orang naik mobil, sarana orang naik pesawat dan sebagainya. Tidak sama, ya. Atau sarana jam. Kalau begitu kamu azan nggak boleh pakai jam. Ada nggak dalilnya jam di dalam penentuan waktu sholat? Ada dalilnya. Ya, kita menggunakan jam itu ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu satu harinya sama dengan 1 tahun. Satu harinya pertama kali Dajjal turun, itu 1 hari itu sama dengan 1 tahun lamanya. Jadi matahari itu enggak tenggelam selama 1 tahun. Ya. Para sahabat ketika itu bertanya, bukan masalah apa benar, saya nggak percaya kayaknya, masa 1 hari 1 tahun? Enggak, para sahabat enggak bertanya itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Bagaimana caranya kita sholat pada hari itu? Berarti kita sholat cuma 5 kali setahun dong. Bukan lagi 5 kali sehari. Enggak, kata Rasulullah. Kalau sholatnya tetap sebagaimana normalnya, faqaddiru bitaqdirikum, maka hitunglah dengan hitungan kalian. Maksudnya apa? Antara maghrib dengan isya kira-kira berapa jam? Berapa menit? Dihitung. Oh, sekian menit. Kemudian antara isya dengan subuh berapa jam? Dihitung. Jadi 1 hari itu sholatnya pada siang hari semuanya. Zuhurnya pada siang hari, asarnya pada siang hari, maghribnya pada siang hari, dan berulang sama dengan orang sholat 1 tahun. Jadi tidak lagi berkaitan dengan terbit matahari, tenggelam matahari. Berarti di situ Rasulullah SAW memberikan isyarat boleh seseorang menentukan waktu sholat dengan aturan perkiraan, dan jam itu adalah
perkiraan yang telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan manusia. Adapun memukul beduk yang dikatakan sebagai sarana, maka sarananya sudah tergantikan dengan azan, dengan mikrofon, bahkan lebih terdengar ya daripada orang memukul beduk ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riwayat Nabi itu, kita tahu kalau Nabi itu kita mengenal semua untuk urusan ke atas itu memang seperti kata Ustaz tadi, memang semuanya baik dan terpilih. Ya. Cuma masalahnya sekarang di Indonesia hampir kita dengar seringkali kalau namanya habaib adalah turunan Rasulullah. Sementara kita tahu turunan Rasulullah ayatnya meninggal sudah. Ya ada secara langsung ya menurunkan. Gimana menurut pendapat Ustaz? Ya. Kedua tentang wali-wali yang menyiarkan Islam di Indonesia. Sekarang ini kita melihat bahwa kecenderungan masyarakat kita untuk sangat mengagungkan wali-wali. Ini makanya yang mungkin kita perlu jadikan lagi tentang posisi-posisi. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ketika putra Rasulullah SAW Ibrahim meninggal, yaitu putra beliau dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah membahayakan Rasulullah anak laki-laki Ibrahim. Belum lagi dewasa Ibrahim wafat, meninggal. Lalu orang-orang kafir mencela Rasulullah dengan mengatakan laqad abtara Rasulullah, laqad abtara Muhammad telah terputus nasabnya, habis riwayatnya, nggak punya anak laki-laki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan menurunkan firman Allah taala di dalam surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya yang mencela engkau wahai Muhammad, huwa abtar, dialah yang terputus. Ya. Artinya apa? Allah membantah bahwa nasab Rasulullah terputus. Jadi nasab Rasulullah tetap bersambung. Karena Rasulullah mengatakan kullu nasabin wasababin maqtu'un. Setiap nasab, setiap sebab itu akan terputus illa sababu Rasulullah wa nasabihi, kecuali nasabnya Rasulullah dan sebabnya Rasulullah itu tidak terputus. Jadi nasabnya Rasulullah tidak terputus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ada tetap keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ikhwati azakumullah keturunan Rasulullah? Bukankah Rasulullah tidak mempunyai anak laki-laki? Ya, beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki beliau semuanya wafat. Kecuali Fatimah menikah dengan Ali. Ali siapa? Ali adalah sepupunya Rasulullah, berarti keluarganya Rasulullah. Jadi nasabnya Rasulullah dengan Ali bertemu di Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya 12 orang anak laki-laki, diantaranya Abdullah dan Abu Talib. Abu Talib bapaknya Ali, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Jadi antara Rasulullah dengan Nabi Muhammad, antara Ali dengan Rasulullah ini bersaudara, ya, saudara sepupu kalau orang bilang sepupu sekali, ya. Jadi sangat dekat. Sehingga ketika Fatimah menikah dengan Ali, bersambung nggak nasabnya dengan Rasulullah? Sambung dari sisi Ali, ya. Jadi Ali menurunkan berapa orang anak, Pak? Ali menurunkan 5 orang anak dengan Fatimah. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Zainab, yang kelima Ummu Kulthum. Jadi 2 orang perempuan, 3 laki-laki.
Muhsin meninggal ketika bayi, ya, sehingga tidak ada riwayatnya. Sehingga Al-Hasan Al-Husain memiliki banyak anak dan memiliki banyak istri. Hampir-hampir diceritakan kalau yang normalnya disebutkan 7 orang, yang tidak normalnya hampir 100 orang istri Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi orang-orang itu datang membawakan putri mereka menikah dengan Al-Hasan, punya anak, lalu diceraikan, nikah lagi, bukan maunya Hasan Husain. Itu juga mungkin diantara iradah Allah untuk menjaga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwati azakumullah, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu Rasulullah mengajarkan cara bersalawat, dan di dalam salawat itu disebutkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada istri-istri beliau dan kepada keturunan beliau. Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Berarti apa? Keturunan Rasulullah SAW ada sampai hari ini dan terus bersambung, ya. Namun ikhwati azakumullah, yang menjadi permasalahan sikap, ya. Masalah agama ini bukan agama seperti kerajaan, turun dari ayah ke anak, anak turun ke cucu. Tidak. Agama ini siapa yang mengambilnya dahuluan dan siapa yang mengerti lebih dahulu, siapa yang lebih tepat kepada riwayat yang datang dari Rasulullah, maka itu yang diterima. Karena di sahabat Rasulullah siapa yang paling mulia? Orang yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq. Apakah beliau keluarga Rasulullah? Enggak. Umar bukan keluarga Rasulullah. Utsman bukan keluarga Rasulullah SAW, walaupun menantu beliau, ya. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, karena dalam Islam ini yang dilihat bukan dari sisi keturunan. Keturunan itu dari sisi penghormatan. Kita menghormati mereka, tidak boleh mencela mereka. Tugas kita, kalau mereka benar, kita menolong mereka, ya. Kalau mereka salah, kita jelaskan kesalahannya, tapi kita tidak mencela mereka. Dan itulah sikap di dalam Islam, karena Islam ini diwariskan berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Yang menjadi Rasul itu adalah Rasulullah. Adapun cucu-cucu beliau, ada yang benar, ada yang tidak. Rasulullah berkata kepada Fatimah, "I'mali, beramallah engkau wahai Fatimah, karena aku tidak bertanggung jawab di hadapan Allah." Di antara mereka ada yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita menolongnya dan memuliakannya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau benar, beliau keturunan Rasulullah SAW, dan ilmu beliau benar berasal dari Rasulullah SAW. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan-perubahan di dalam keturunan tersebutnya. Karenanya kita hanya bertugas memuliakan mereka, ya, tidak mencela mereka. Apabila mereka benar, maka kita menolongnya, ya. Apabila mereka keluar dari Islam, maka kita pun menghindarinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Man bata'a fi amalihi lam yusra' nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan berfungsi, ya. Mau dia anak kiai, ya, mau dia anak ustadz, mau dia anak nabi, kalau amalnya batal atau amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan mengejar dia, ya, tidak akan mengejar dia. Dan Islam itu adalah agama ilmu, yang Allah tidak mengkhususkan ilmu itu kepada keluarga Rasulullah SAW, tetapi bagi siapa saja. Karenanya imam-imam kita banyak di antara mereka yang bukan ahlul bait. Nah, salah satu hal yang menjadi pertimbangan atau sesuatu yang perlu kita perhatikan di dalam pemahaman masyarakat kita adalah mereka hanya mengkhususkan ilmu itu kepada ahlul bait. Kalau bukan ahlul bait, maka ilmunya atau sanadnya terputus. Tidak demikian. Tidak demikian. Karena ilmu di dalam Islam mencakup siapapun dari umat Islam. Rasulullah bukan umat buat keluarga beliau, tetapi Rasulullah adalah umat untuk seluruh manusia. Siapapun yang belajar sunnah, yang mengerti sunnah, walaupun dia bukan ahlul bait, maka dia adalah keluarga Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman Al-Farisi, orang Persia, datang kepada Rasulullah,
belajar sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Salmanu innaka minna ahlul bait. Wahai Salman, kamu itu di sisi kami adalah keluarga. Jadi setiap orang yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, itu adalah keluarganya Rasulullah dalam satu sisi. Sebagaimana ucapan Rasulullah kepada Salman Al-Farisi, innaka minna ya Salmanu ahlul bait. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah Salman ahlul bait, keluarganya Rasulullah, padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan lain-lain sebagainya. Tapi hubungannya apa? Al-Islam, ya. Al-Islam. Dan bisa jadi ada orang-orang di luar keluarga Rasulullah yang lebih alim, yang lebih paham tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tabiat agama Islam yang mulia ini. Kemudian yang kedua tadi masalah wali. Ikhwati azakumullah, wali pun demikian. Wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal dia, dengan ilmunya. Dia beramal kepada Allah dengan faraid, dengan apa-apa yang difardukan. Dan terus dia mendekat kepada Allah bin nawafil dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Ya. Cuman identiknya wali itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Bisa terbang, bisa nerawang, bahkan mungkin kebal. Padahal ikhwati azakumullah, itu adalah pertolongan pada saat mereka berdakwah dalam keadaan genting yang mereka tidak bisa merekayasanya, mengulang-ulangnya, ya. Dan itu pun kadang-kadang terjadinya bukan hanya dari satu sisi keajaiban dunia. Kita sering mendapatkan ketika para ahli, orang-orang yang biasa berwali-wali itu, yang sering menjadikan wali-wali, ketika ditanya Imam Syafi'i wali bukan, mereka sering menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Junaidi dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya mana yang lebih tinggi kewaliannya? Imam Syafi'i atau siapa? Imam Syafi'i. Dari mana karomahnya? Karomahnya ilmunya sampai sekarang kita pelajari. Apa yang dia ucapkannya dinukil sampai sekarang. Ya. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau seorang mulia, dan para ulama mengatakan karomah, kejadian-kejadian aneh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu mutawatir. Tapi kejadian-kejadiannya tadi menghidupkan ayam yang sudah disembelih hidup. Itu hanya sebatas pada waktu itu. Mungkin ada orang yang meragukan tentang Islam pada saat itu. Seperti mukjizat Rasulullah dengan mukjizatnya Nabi Musa. Mana yang lebih wah? Kalau kita tanya lebih wah, mukjizatnya Nabi Musa. Tapi apa pernah kita lihat mukjizatnya Nabi Musa? Cuman kita dengar kan? Tapi mukjizatnya Rasulullah sampai hari kita lihat Al-Quran. Ya, karena beliau Nabi kita, mesti kita harus melihat mukjizat beliau. Ya karenanya banyak orang mengidentikan wali itu dengan, ya, dalam tanda kutip seperti kita menonton film Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang atau Wali Songo yang punya mukjizat aneh-aneh, baru itu wali. Padahal ikhwati azakumullah, banyak wali-wali itu tidak memiliki mukjizat yang aneh-aneh, tetapi memiliki pengaruh agama yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya wali yang dikatakan orang tidak wali, sesungguhnya dia wali. Keberadaan dia bisa memperbaiki keadaan agama orang. Yang tadinya orang itu mabuk, ya, tidak kenal tentang sholat berjamaah, tiba-tiba orang bisa sholat berjamaah, ya, bisa melakukan kesunahan-kesunahan, maka dialah yang layak untuk disebut wali Allah. Karena tidak ada Allah menurunkan wali itu kecuali apa? Kecuali seperti Nabi, yaitu apa? Mengajari mereka tentang kebaikan, bukan untuk menunjukkan keanehan-keanehan. Sampai-sampai orang gila dikatakan apa? Wali, ya. Padahal tidak ada yang bisa kita dapatkan dari orang gila kecuali kita yang mengurusi dia. Bahkan di dalam Islam yang namanya majnun tidak dimasukkan syariat, ya, tidak dimasukkan syariat. Bagaimana dia akan kita jadikan sebagai panutan, ya. Maka ini ikhwati azakumullah, karena sudah terlalu masuk ke dalam pikiran kita yang disebut wali itu orang yang bisa terbang, orang yang kebal, ya. Sampai-sampai ada orang yang berpura-pura seperti itu, pakai jubah,
pakai jenggot, ya, kemudian menampilkan trik-trik kesaktian. Soal dia baca Al-Quran, soal dia kenal hadis, soal dia kenal fikih itu belakangan. Maka akibatnya apa? Banyak orang tertipu di dalam agama ini, ya. Maka kalau kita ingin melihat wali, pertama lihat dari kecocokan ibadahnya, ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang kemudian hal aneh-aneh itu kadang-kadang sebuah bantuan, pertolongan pada saat-saat genting yang dia tidak bisa rekayasa. Ya seperti apa? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Al-Qadisiyah. Beliau mendapatkan sebuah sungai yang sangat dalam dan tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Lalu beliau berdoa kepada Allah, lalu kuda-kuda itu berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Tapi itu bukan bisa diulang lagi di tempat lain. Tapi itu pertolongan. Umar bin Khattab di atas mimbar. Terjadi pertempuran, umat Islam terdesak pada saat itu, hampir dikalahkan oleh Romawi. Tiba-tiba Umar bin Khattab di atas mimbar keluar dari khutbahnya, ngomong tanpa beliau tahu. Dia mengatakan, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Ternyata ada pasukan namanya Sariyah. Lalu dia mendengar suara Umar mengomando kita untuk berada di balik bukit, ya, karena kalau sempat bukit itu renggang di mereka, maka mereka diserang dari belakang. Lalu disampaikan kepada Khalid ibn Walid, maka Khalid ibn Walid pun mengomando pasukan mendekat kepada bukit gunung sehingga mereka tidak bisa disambar dari belakang. Zaman dulu nggak ada HP, nggak ada handphone. Tiba-tiba beliau ngomong seperti itu. Itu namanya karomah, ya. Kita mengakui karomah, tetapi karomah itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang, ya. Tetapi dia adalah pertolongan tanpa diketahui dan tanpa bisa direkayasa oleh para wali tersebut. Tapi yang lebih utama adalah ibadah mereka. Walaupun mereka tidak punya karomah-karomah yang aneh, tetapi ibadah mereka benar, ya, sunnah mereka benar, maka mereka lah sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala tersebut. Jadi demikian, Pak. Wallah. Tapi saya rasa cukup apa yang kita bahas. Ya, sekali lagi satu kali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan beriman kepada kitabullah dari yang disampaikan Ustaz bahwa di Taurat pun ada kisah yang terkait dengan Rasul. Bagaimana Rasul meminta kita sejauh mana kita cukup kita percaya kepada kitab atau sejauh mana kita harus membaca kitab tersebut. Yang mohon maaf ini kedua Ustaz, apakah termasuk kita menggunakan tasbih mengikuti agama lain dan seperti itu? Ya, barakallahu fiik. Ya, kitab-kitab terdahulu itu kita imani Allah pernah menurunkan kitab itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, Suhuf dan lain-lainnya. Kita imani hal tersebut, tidak kita tolak, ya. Dan itu adalah hal yang hak, benar bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Namun kita tidak mengimani keberadaan kitab itu sekarang. Kita tidak menganggap bahwa yang sekarang ini Taurat, bahwa yang sekarang ini Injil, bahwa yang sekarang ini Zabur yang dahulu diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kitab itu sebagai kitab akhir zaman. Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab akhir zaman, maka keberadaan kitab itu hanya sebagai keimanan. Itulah yang dahulu menjadi pembimbing umat-umat terdahulu yang dibawakan oleh para nabi dan rasul tersebut. Adapun sekarang, kalaupun seandainya sekarang ada kitab Injil, Taurat yang benar-benar asli misalnya, maka itu pun tidak berfungsi. Itu hanya sebagai bukti sejarah saja. Tidak ada fungsi panduan bagi kita dan sebagainya. Kiranya Umar pernah satu saat memegang Taurat. Lalu Rasulullah melihat, maka merahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar memegang Taurat tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah tidak cukup apa yang datang dariku ya Umar? Lalu Rasulullah mengatakan, lau anna fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni laqad dalaltu. Kalau seandainya hari ini Musa turun, Musa beneran, Nabi Musa diturunkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Musa itu turun,
kemudian kalian mengikuti Nabi Musa lalu meninggalkan aku, kata Rasulullah, laqad dhalaltum, maka niscaya kalian akan tersesat. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah selesai syariatnya, sudah tidak terpakai lagi, ya, dan digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keimanan kita kepada kitab-kitab itu hanya mengimani apa yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Adapun isinya, kalaupun seandainya ada yang benar, itu pun tidak berarti apa-apa buat kita, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang tadi, ya, memakai tasbih ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang afdal adalah makana alaihi salatu wassalam, apa yang biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallam yaqidu dzikri bi yaminihi. Adalah Rasulullah sallam berzikir dengan tangan kanan beliau. Ya, maka cukuplah kita dengan tangan kanan beliau. Dan hitungan-hitungan yang dalam bentuk hitungan zikir-zikir itu tidak lebih dari angka 100. Ya, tidak lebih dari angka 100, dan itu bisa dihitung dengan jari. Adapun yang lebih dari itu maka tidak perlu kita menetapkannya, ya, kecuali bagi orang-orang yang belajar dalam masalah zikir untuk membiasakan istiqomahan dengan hitungan-hitungan tertentu, itu dia bisa merekayasanya dengan jari jemari dia. Jadi demikian, ya, wallahu a'lam. Baik, nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.